adik-adik boleh siapin diri adik-adik, duduk yang manis, duduk yang tenang, karena kita akan melakukan satu pujian, yaitu Selamat Pagi Bapak. Ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih pada semangat kan? Kakak Ibu gimana? Masih semangat? Masih semangat dong Kak Irene. Kalau masih pada semangat semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Terima
tetap di posisi berdiri karena kita akan angkat satu pujian lagi, King Kong versi 2. Siapin persembahannya, taruh di tangan kanannya, sambil persembahannya akan dikumpulkan, kita akan menyanyi Tanganku Memberi Untuk. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Sudah? Taruh dulu Alkitabnya di sebelah kanan atau sebelah kiri adik-adik. Karena sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi nih. Itu Yesus sayang padaku. Yesus
sekolah minggu yang ada di rumah. Bertemu lagi nih dengan Kakak Neng di sini. Kakak Neng yang saat ini akan bertugas untuk menceritakan firman Tuhan ke adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami masih bisa diizinkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama via online ini. Tuhan memberkati kami semuanya yang akan mendengarkan firman Tuhan, biar lewat firman Tuhan kami diajarkan untuk terus mengandalkan-Mu, untuk terus bisa melewati hari demi hari dengan campur tangan Tuhan. Inilah hati kami, hidup kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 3. Adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah ya. Sudah disiapkan? Lalu kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah dapat, mari kita membaca Alkitab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sedemikian jauh firman Tuhan kita yang kita baca, kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dan membaca dari judul bacaan kita tadi yang kita baca, pasti adik-adik sudah bisa menebak Kakak Neng hari ini akan bercerita tentang apa ya? Ayo, tentang apa? Coba kita lihat judulnya. Ya, Yesus anak Allah dibaptis. Nah, pasti kalau mendengar cerita Yesus dibaptis, adik-adik sudah paham betul dan sudah hafal cerita tentang Yesus dibaptis. Nah, sekarang Kakak Neng mau tanya nih ke adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik masih ingat gak nih, siapakah yang membaptis Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Iya, betul sekali. Namanya Yohanes Pembaptis. Pasti adik-adik yang sudah ikut sekolah minggu di minggu lalu sudah mendengarkan juga cerita tentang Yohanes Pembaptis dari Kakak Iren ya minggu lalu ya, yang bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, lewat ajaran dan seruan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, banyak orang yang datang menghampiri Yohanes Pembaptis untuk dibaptis adik-adik. Mereka ingin bertobat dan mereka ingin memperbaharui hidup mereka dengan dibaptis oleh Yohanes. Mereka ingin merubah hidup mereka dari yang jahat ke yang baik dengan dibaptis oleh Yohanes. Ternyata adik-adik, Yesus pun datang meminta Yohanes membaptis dirinya juga adik-adik. Tapi Yohanes sempat menolak awalnya dan dia ragu karena Yohanes merasa dia itu tidak pantas dan tidak layak untuk membaptis Yesus. Yohanes percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Yohanes berpikir, kayaknya aku nggak pantas deh kalau untuk membaptis seorang anak Allah. Tapi pada akhirnya Yohanes
membaptis Yesus karena Yohanes taat dan ingin mengikuti perintah Allah untuk membaptis Yesus. Nah, adik-adik, terjadi peristiwa hebat setelah Yesus dibaptis dan setelah Yesus berdoa. Adik-adik tahu peristiwa hebat itu apa? Seperti yang kita baca tadi, bahwa setelah Yesus dibaptis dan Yesus berdoa, terlihatlah langit terbuka adik-adik, dan turunlah Roh Kudus ke atas Yesus dalam rupa burung merpati adik-adik. Dan terdengar suara dari langit yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sekali lagi kakak ucapkan ya kata-kata yang terdengar dari langit tadi, yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Wah, adik-adik, apa ya maksud dari perkataan tersebut? Dan apa ya maksud dari peristiwa tadi? Adik-adik ada yang tahu? Ternyata perkataan tersebut berasal dari Allah Bapa adik-adik. Dan maksud perkataan itu adalah Allah ingin memperkenalkan kepada semua orang lewat peristiwa baptisan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihinya. Allah juga memperlengkapi Yesus dengan Roh Kudus, seperti yang tadi kita baca, Roh Kudus yang berbentuk dalam rupa burung merpati. Allah memperlengkapi Yesus dengan Roh Kudus sebagai tanda Allah menyertai pelayanan Yesus, dan Allah pun ingin semua orang tahu adik-adik bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diutus Allah Bapa ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang dari dosa. Nah, adik-adik, peristiwa baptisan Tuhan Yesus tadi ingin kita pun tahu, Allah ingin kita tahu dan mempercayai dengan segenap hati kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, yaitu sebagai Sang Mesias dan Juru Selamat kita semua. Sehingga patut untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan kita. Seperti yang saat ini kita lakukan. Walau adanya corona yang membatasi aktivitas kita, adik-adik dan kakak di sini tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja, tapi Tuhan memberikan karunia lewat kecanggihan teknologi adik-adik, sehingga kita masih bisa loh dalam keadaan seperti ini, kita masih bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Jadi adik-adik tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan apapun, dan selalu setia juga mengikuti ibadah sekolah minggu, karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kita semua. Nah, selain itu, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Seperti menjaga tingkah laku kita, yaitu kita jangan sampai berbuat kejahatan atau hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk. Kita melakukan dosa. Nah, kita juga harus menjaga perkataan kita agar kata-kata yang kita ucapkan bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang tidak menjadi berkat buat orang lain. Kita juga harus menjaga perkataan yang baik. Lalu kita juga harus menjaga hati kita untuk senantiasa tulus mengasihi Tuhan kita dan mengasihi sesama kita. Dan
kita juga harus menjaga pikiran kita agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan juga merupakan bentuk rasa syukur adik-adik. Rasa syukur karena Tuhan sudah menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Nah, yuk adik-adik, lewat firman kita pada hari ini, kita belajar biar lewat kehidupan kita yang memancarkan kebaikan, membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik, ini ayat hafal untuk minggu depan ya. Dihafal di rumah ya. Ayat hafalan itu dari Lukas 3 ayat 22b. Terdengar suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi jangan sedih karena ibadah kita tetap akan selalu ada. Minggu depan juga akan ada lagi loh ibadahnya. Jadi jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu depan. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Semuanya kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Kerja Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.